Fakta atau hoax? Prabowo perintahkan Kopassus untuk menyamar demi ungkap polisi agen narkoba. Wow. Kita dengar dulu aja kali ya. Ya, kita dengerin ya. Presiden menerima laporan rahasia dari Badan Intelijen Negara mengenai jaringan narkoba terbesar yang beroperasi di bawah perlindungan oknum kepolisian. Wih, Jaringan ini telah lama menjadi duri dalam daging bagi aparat penegak hukum dan penyamarannya begitu rapi sehingga sulit untuk dibongkar. Presiden tahu bahwa operasi ini membutuhkan seseorang yang tak hanya tangguh tetapi juga mampu menyusup tanpa dicurigai. Nah, siapa lagi kalau bukan militer gitu ya. yeay. Jadi banyak di Indonesia itu orang-orang yang percaya pada teori konspirasi. Paling laku konspirasi itu. Apa menghubung-hubungkan Ya. ini cocok logi gitu ya. Jadi ada kekuatan yang di luar kelaziman yang datang, yang kemudian akan melakukan mengambil alih, mengubah ataupun melakukan kooptasi gitu kan. Nah itu dilakukan dalam video ini. Dan penggarapannya cukup serius, mulai dari pengambilan gambar, penggunaan AI dan lain-lain gitu ya. Termasuk tadi terdengar walaupun itu AI suaranya, tapi itu cukup menegaskan ini penggarapannya serius gitu. Dan suaranya mirip manusia ya. Mirip manusia. Lembut, enak gitu buat Ya. didengerin beritanya. Dan apalagi Prabowo adalah mantan TNI, Kopassus, dan narasi di sini adalah Kopassus. Kopassus perempuan yang disebutkan masuk ke markas Kasus narkoba, menyamar, jadi wanita malam, dan ternyata itu nggak benar semua gitu Oke, kan. ini kayaknya siapa nih yang nyebarin namanya? Cahaya Hikmah Story. Masya Allah. Bagusnya Di YouTube ini. Cahaya Hikmah YouTube ini bagusnya tuh isinya itu ceramah ya, atau kultum subuh. Jangan nyebarin hoax kayak begini. Apa namanya? Cahaya Hikmah Story. Hikmah. Jadi nama konten aja supaya membetot ya. Penonton mau datang gitu ya. Wah, hikmah. Nggak ada cahaya dan nggak ada hikmah-hikmahnya gitu. Ini buat konten Cahi ya. Cahi aja kita bilang ya, Cahaya Hikmah ya. Bandar narkoba. Kayaknya terinspirasi satu dari penangkapan atau serangan gembong narkoba di Brazil, di Rio de Janeiro ya. Sepertinya enggak, karena ini tayang 2 bulan lalu, Bang. Oh, sebelum? Iya, sebelum itu. Atau dia terpengaruh film-film Yes, film-film Hollywood. Yang polisi nyaru masuk ke gembong narkoba. Yes. Seolah-olah dia jadi bandar, seolah jadi teman, padahal dia ngasih informasi yang mahal. Kayaknya gitu ya. Iya, bener. Jadi ini Dia kalau nggak nonton film James Bond atau film-film yang lain. Benar. Jadi story yang dibangun dia itu seperti story yang ada di film-film Hollywood. Dan ya tahu sendiri kan warga kita banyak yang percaya teori konspirasi, apalagi kemudian videonya dikemas dengan AI, dengan perempuan cantik dan lain-lain. Dan kadang orang Indonesia, banyak netizen tuh nggak peduli sumbernya dari mana. Ya. Pokoknya begitu dia nongol, apalagi dengan nama-nama tertentu, dianggap kebenaran aja gitu. Nah, masalahnya lagi konten ini kan tayang di YouTube. Kemudian penggalan informasinya diambil oleh para kreator di Facebook dan dibikinlah konten seperti belakang ini gitu ya. Letnan Handayani diutus Presiden Prabowo bla 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 sekian. Itu gitu. foto-foto siapa diambil juga? Nggak tahu. Foto siapa dicomotnya itu ya? Nama Letnan Handayani siapa lagi itu? Jadi foto yang pakai baju seragam itu ketika dia lagi dinas, foto pakai baju tank top itu ketika dia lagi menyamar sebagai wanita malam. Fix dia kebanyakan nonton film konspirasi dan detektif ini kayaknya. Benar. Apalagi dia mengaitkan dua lembaga TNI dan Matra Polri gitu kan. Dan dua matra ini sering punya masalah di lapangan seperti kayak judi di Lampung itu kayak yang ditembak gitu kan. Dan narasi seperti ini wah kayaknya menjadi story yang menarik. Nah, ini yang menginspirasi. Memang banyak yang nonton. Kalau di Facebooknya banyak, Bang. Yang di Facebook itu yang like aja 8 ribuan, yang share 203. Yang like 8.000 tuh gede banget. 8.000. Gede banget itu. Iya, 8.000 yang like, terus yang share 203. 203, ya lumayan. Luar biasa ini. Cuman ada juga kontennya kalau mau butuh hiburan bisa dilihat komennya.
Jadi ada komennya yang berusaha untuk membantah hoax, masa iya misi khusus intelijen dipublikasikan. Iya. Nah, Bener ini juga benar sih ya. juga. Jadi kalau misi khusus atau misi intelijen itu nggak mungkin diinfo ke semua Bener. orang. Ketahuan dong nih detektifnya si cewek Iya. ini. Intel Melayu banget ya. Mungkin dalam beberapa praktek ada memang ya orang Ya. menyamar itu kan bagian dari pekerjaan, Yes. tapi kan bukan berarti diinfo. Berarti si detektif ini udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain tuh, Iya. terumbar gitu. Aduh, oke Bang. Oke. Informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo perintahkan Kopassus untuk menyamar demi ungkap polisi agen narkoba, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Selanjutnya, fakta atau hoax. Jaksa Agung miskinkan DPR yang korupsi karena tidak mau sahkan RUU perampasan aset. Nah, Kita jadi tahu perampasan aset ini bahasan yang tidak pernah selesai. ya. Sempat akan dibahas secara maraton usai demo kemarin. Ya. Tapi seperti biasa, gayanya politisi kita, anget-anget tai ayam. Kami akan bahas, kami setuju perampasan aset. Ya. Kami akan dukung rakyat. Begitu udah adem, Saroni CS dikembalikan Iya. statusnya dan lupa dengan perampasan aset. Ya udah. Kemudian muncullah informasi ini. Benar. Jadi memang RUU perampasan aset ini perlu kita ketahui, ini adalah desakan salah satu demo besar yang terjadi bulan Agustus kemarin. 17+8, salah satunya adalah RUU perampasan aset ini harus segera diketuk palu karena ini merupakan amanat dari desakan para demonstran kemarin, dan melihat kondisi darurat korupsi yang begitu kentara belakangan ini, Bang Gaib. Nah, jadi ini muncul lagi nih. Kalau nggak salah ini pernah kita di Bang juga terkait dengan RUU perampasan aset ini. Jadi ada sebuah postingan di lagi-lagi Facebook lagi nih, Bang. Jadi di Facebook yang menarasikan bahwasannya DPR kena batunya dan lain-lain lah, dan disebut karena gara-gara undang-undang perampasan aset ini belum diketuk palu. Ya. Dan Jaksa Agung akhirnya turun tangan dan katakan meminta atau turun tangan miskinkan para anggota DPR yang korupsi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Pada faktanya Jaksa Agung pernah